Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Suprono di sini. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang manajemen persediaan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anggaran persediaan. Nah, kenapa membutuhkan anggaran? Ya karena yang namanya persediaan ini banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan, dan biaya tersebut harus diperhitungkan sejak awal. Nah, yang dimaksud dengan anggaran persediaan ini nanti adalah anggaran yang dibuat untuk mengatur berapa besarnya biaya persediaan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Di mana nanti biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya untuk produk jadi, sediaan produk dalam proses, biaya bahan baku, bahan pembantu, dan supply. Di dalam penyusunan anggaran persediaan, khususnya dalam perusahaan manufaktur, terdapat persediaan produk jadi, produk dalam proses, serta persediaan bahan baku. Anggaran persediaan produk jadi dan produk dalam proses ditetapkan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menetapkan tingkat putaran persediaan. Jadi, persediaan itu nanti keluar masuknya seberapa cepat. Kemudian, cara yang kedua adalah membuat anggaran produk. Nah, di sini akan kita ilustrasikan bagaimana penyusunan anggaran persediaan produk jadi akhir. Misalkan di sini diketahui PT Mutiara mempunyai data sebagai berikut. Pada bulan Januari ada 1000 unit, kemudian pada bulan Maret ada 3000 unit, sehingga total dia memiliki dalam 3 bulan ada 6000 unit. Produk jadi awal Januari 2015 sebesar 100 unit. Perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Jadi kalau yang namanya stabilitas produk di sini dibagi rata. Ya, jadi di sini produk jadi awal ada 100 unit, kemudian perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran, maka apabila produk jadi dihasilkan selama 3 bulan adalah 6060 unit. Nah, ini kalau dalam stabilitas, maka ini 6060 unit ini nanti dibagi rata selama 3 bulan. Nah, di sini diminta hitunglah sediaan produk jadi dianggarkan akhir Maret 2015. Jadi dalam perhitungannya, sediaan produk jadi dianggarkan tahun 2015, tadi produk jadinya adalah 6060 unit. Sedangkan sediaan produk jadi awal 100 unit. Sehingga produk siap dijual ada 6160 unit. Ini dijumlahkan. Kemudian jualan 3 bulan tadi 1000, 2000, 3000 unit, totalnya ada 6000 unit. Maka di sini sediaan produk jadi akhir ini 6160 dikurangi 6000, jadi total 160 unit. Dengan mengutamakan stabilitas produk setiap bulannya, maka 6060 unit tadi
dibagi 3 bulan, maka rata-rata per bulan adalah 2020 unit. Maka ketika kita buat tabelnya, nah seperti ini tabelnya. Ini produk jadi didistribusikan selama 3 bulan sama rata. Kemudian sediaan produk jadi, ini jualannya tadi 1000, 2000, 3000, jadi yang per bulan. Nah, sediaan produk jadi akhir pada bulan Januari akan menjadi sediaan produk jadi awal pada bulan Februari. Sediaan produk akhir bulan Februari akan menjadi sediaan produk jadi awal dari bulan Maret, dan seterusnya. Dari tabel di atas, produk jadi akhir Januari sebanyak 1120, untuk Februari 1140, sedangkan pada bulan Maret 160. Anggaran produk dalam rupiah dapat dibuat apabila diketahui harga pokok per unit produk jadi. Jadi kalau dalam bentuk rupiah harus diketahui berapa nilai rupiahnya. Di sini misalkan diketahui harga pokok produk jadi itu Rp10 per unit. Harga jual produk jadi Rp12 per unit. Beban usaha variabel Rp1 per unit. Beban tetap per bulan Rp2.000. Maka anggaran laba rugi metode pengharga pokokan variabel berdasarkan tabel sebelumnya dapat dihitung sebagai berikut. Anggaran triwulan pertama 2015, tadi Januari ada 1000 unit kali 12 berarti 12.000. Kemudian Februari ada 2000 unit, berarti total 24.000 unit. Pada bulan Maret 3.000 unit, jadi total 36.000 unit. Sehingga triwulan pertama dengan total 6.000 unit penjualan, ini total ada 72.000. Sediaan produk jadi awal Januari tadi sebesar 100, dikali tadi rupiahnya adalah Rp10 per unit, maka totalnya Rp1.000. Harga pokok produk jadi tadi 6.060 per unit per bulan, 3 bulan, maka dibagi 3 ada masing-masing bulan 2020 unit per bulan. Karena di sini dipatok harganya adalah Rp10, maka totalnya ada Rp2.200. Maka anggaran produk jadi akhir tadi Januari ada 1120 unit dikali 10 berarti 11.200. Kemudian Februari 1140 unit berarti 11.400. Sedangkan Maret 160 unit berarti 1.600. Beban usaha variabel per bulan Januari 1000 unit kali 1 berarti 1000. Kemudian Februari 2000 berarti 2000 juga. Maret 3000, Rp3.000 juga. Sehingga totalnya ada 6.000 untuk beban usaha variabel per unit. Nah, apabila kita masukkan ke dalam tabel, maka tabelnya sebagai berikut. Nah, ini tadi. Penjualannya menjadi sekian. Ini apabila dalam bentuk sudah bentuk rupiah. Kemudian harga pokok produk jadinya tadi rata-rata per bulan 2020. Nah, ini menjadi sekian 60.600. Sediaan produk jadi awal
Ya. Ini 1000, 11.200 dan 11.400. Nah, ini triwulan pertama 1000. Produk siap jualnya ini sekian. Ini totalnya adalah 61.600. Sediaan produk jadi akhir. Nah, ini sediaan produk jadi akhir. Ini jadinya adalah sebesar 11.200 untuk Januari tadi. Karena dari 1.120. Kemudian Februari 11.400. Kemudian Maret 1.600. Nah, jadi dari sini 21.200 dan sebagainya sampai 61.000 dikurangi sediaan produk akhir, maka keluar harga pokok penjualan di bulan Januari 10.000, di bulan Februari 20.000, kemudian di bulan Maret 30.000. Totalnya adalah HPP-nya adalah 60.000. Marginnya di sini Januari 10.000 atas 12.000 berarti marginnya 2.000. Februari 20.000 atas 24.000 berarti marginnya adalah 4.000. Kemudian Maret 30 menjadi 36, maka marginnya 6.000. Lalu tadi beban usaha variabel masing-masing bulan, Januari 1.000, Februari 2.000, kemudian Maret 3.000, maka margin kontribusi bersih 2.000 kurangi 1.000 ada 1.000, 4.000 kurangi 2.000, 2.000, 6.000 kurangi 3.000, 3.000. Kemudian ada beban tetap masing-masing bulan karena tetap tidak berubah, sehingga di bulan Januari di sini mengalami kerugian 1.000, Februari impas, Maret laba sebesar 1.000, sehingga total triwulan pertama impas. Nah, kalau di dalam bentuk pendek, ini kita ilustrasikan tadi datanya. Ini penjualan 12.000, 24, 36, kemudian biaya variabelnya 11.000, 22, 33 ya. Kemudian margin kontribusinya 1.000, 2.000, 3.000, biaya tetap 2.000 semua, ini menjadi impas. Jadi dari tabel yang sebelumnya tadi, kalau kita ringkas menjadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah anggaran persediaan dalam proses. Masih menggunakan tabel yang di depan tadi, tetapi di sini ada data tambahan. Sediaan produk dalam proses awal Januari 2015 sebanyak 90 unit dengan harga pokok biaya bahan baku. Ini asumsinya adalah biaya bahan baku adalah 100%. Maka di sini 90 kali 2 180. Kemudian BTKL, biaya tenaga kerja langsung 50%. 50% di sini biayanya Rp4. Maka 90 kali 50%, 45. 45 kali 4, 180. BOP, biaya overhead pabrik 50%. Di sini ini juga 50%, berarti 45 kali 4, 180. Totalnya adalah 540. Persediaan produk jadi akhir Maret 160 unit dan sediaan produk dalam proses akhir Maret sebanyak 75 unit dengan perhitungan sebagai berikut. Ini tabel perhitungannya. Penjualan sama dengan data yang tadi, kita menggunakan penjualannya adalah 6.000 unit. Persediaan produk jadi akhir 160 tadi. Produk siap jual 6.160. Sediaan produk jadi awal 100, data di depan tadi, yang di awal tadi.
maka produk jadinya adalah 6060. Nah, di sini ada tambahan data karena ini ada menghitung untuk proses, maka sediaan produk dalam proses akhir tadi datanya adalah 75, maka 6060 ditambah 75 menjadi 6135. Kemudian sediaan produk dalam proses awal 90, maka produk masuk produksi periode ini ada 6045. Produk jadi diproduksi tiap bulan 6060, 3 bulan maka 2020 unit tadi. Produk masuk produksi periode ini tiap bulannya menjadi 6045 unit, ini juga dibagi 3 bulan, maka menjadi 2015 unit per bulan. Nah, ini tabel perhitungannya untuk anggarannya. Sama seperti tadi, hanya di sini sudah dimasukkan yaitu sediaan produk dalam proses akhir. Ini sediaan produk dalam proses akhir. Ini sudah masuk. Kemudian sediaan produk dalam proses awal. Ini tambahannya seperti ini. Tadi produk masuk produksi periode ini 6045, ini dibagi rata. Maka ketemunya adalah 2015. Sama seperti tadi. Ya, jadi di sini ini tadi produk persediaan produk jadi akhir menjadi persediaan produk jadi awal. Ini sama. Maka di sini juga sama. Sediaan produk akhir menjadi sediaan produk awal. Jadi kalau di Maret tadi sediaan produk akhir di Januari sediaan produk akhirnya adalah 85, sediaan produk awal di Februari adalah 85. Sediaan produk akhir Februari 80, maka sediaan produk akhir Maret 80. Nah, dan seterusnya. Ini kalau seandainya nanti dilanjutkan dalam bulan-bulan yang selanjutnya. Maka anggaran dalam rupiah ini kalau disusun, nah ini tambahannya adalah ada sediaan produk dalam proses awal sebesar tadi 540 ya. Maka ini harga pokok produk jadinya tadi 2020, sediaan produk jadi awalnya 1000, jadi ini menjadi 21.200, dan sediaan produk jadi akhir tadi 11.200 di awal tadi, maka HPP-nya 10.000, di sini 20.000, di sini 30.000. Margin kontribusinya ini ada tadi sudah sama 2.000, 4.000, di sini juga 6.000, sama ini ke atas ini ya ke penjualan, ini juga ke penjualan, ini juga ke penjualan. Bebannya sama, datanya masihan ini 1.000, 2.000, 3.000, maka margin kontribusi bersih 1.000, 2.000, 3.000. Laba ruginya tidak berubah, sama, yaitu di sini 1.000 minus 1.000, impas dan 1.000. Sehingga di sini PT Mutiara selama triwulan pertama ini memperoleh laba impas. Nah, ini hitung-hitungannya. Sediaan produk dalam proses akhir bulan. Biaya bahan baku ini, tadi dari tabel tadi 85 kali 100, maka ini totalnya 510. Kemudian BTKL ini 50% dari 85 kali 4 170 juga. Ini BOP juga 85 kali 50%. Maka ini totalnya adalah 510. Untuk Februari totalnya 480. Untuk Maret ini ya, ini Maret, ini adalah 450. Dari tabel di atas, harga pokok produk stabil pada harga 20.000
170. Hal ini dikarenakan terjadi perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Baik, sampai di sini dulu video untuk materi anggaran persediaan. Kita bertemu pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.